Shalom, kekasih Tuhan. Dalam setiap kehidupan kita, semua orang pasti mendambakan yang namanya ketenangan atau damai sejahtera. Dan terkadang, maaf kata, ya, dengan uang kita bisa mendapatkan yang namanya kebahagiaan atau damai sejahtera. Benar, dengan uang kita bisa membeli segala sesuatu, tapi uang tidak dapat membeli damai sejahtera. Kita membuka di dalam Yohanes 14 ayat 27 mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Nah, di sini dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Berarti damai sejahtera itu hanya didapat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Tuhan Yesus Kristus adalah sumber damai itu. Mungkin dunia bisa memberikan kenikmatan, dunia bisa memberikan mungkin kelimpahan, tapi dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dan kita akan belajar apa poin-poin agar kita mendapatkan damai sejahtera. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 32 ayat 17 mengatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Nah, jadi semua orang pasti merindukan yang namanya damai sejahtera. Dan poin pertama agar dalam kehidupan kita mendapatkan damai sejahtera adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran ini adalah hidup yang berintegritas di hadapan Allah. Kenapa Bapak Ibu? Seringkali dalam setiap kehidupan kita mengenakan yang namanya topeng-topeng. Kita bisa berbuat baik, kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang memandangnya itu sesuatu yang spektakuler, tapi di balik itu semua ada motivasi-motivasi yang terselubung. Tapi biarkan dalam setiap kehidupan kita, pada waktu kita ingin mendapatkan damai sejahtera, hidup dalam kebenaran. Poin yang kedua, kita membuka di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Berarti poin yang kedua, apabila kita mendapatkan damai sejahtera adalah hidup di dalam perintah Tuhan. Hidup melakukan apa yang Tuhan perintahkan sesuai dengan firman Allah. Dan juga kalau kita melihat dalam firman Allah, apa yang Tuhan perintahkan, kita boleh hidup mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, kekuatan kita, juga akal budi kita, dan juga mengasihi sesama kita. Nah, ini loh Bapak Ibu. Pada waktu kita masih menyimpan kepahitan kepada sesama, kita tidak dapat mengasihi, maka damai sejahtera itu hilang. Dan kita juga melihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 mengatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Pada waktu hidup kita menyimpan yang namanya sakit hati, kepahitan, kekecewaan, maka damai sejahtera itu hilang dalam kehidupan kita. Dan pada waktu kita hidup di dalam kasih, itu akan mengalahkan ketakutan. Sehingga pada waktu kita hidup dalam kasih, damai sejahtera, ketenangan itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Biarkan dua poin ini boleh menjadi kehidupan kita untuk hidup di dalam kebenaran, dan kemudian kita hidup melakukan perintah Tuhan, maka damai sejahtera Tuhan akan limpahkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.